Jadi di dalam Islam tuh nanti ada dua pendekatan. Bagi orang-orang yang maksiat semua, itu dikasih ayat-ayat tentang harapan. Tapi bagi orang-orang yang beribadah terus-menerus dikasih ayat-ayat tentang neraka. Jadi ayat tentang neraka itu justru dikasih pada orang yang beribadah. Kenapa gitu? Karena Biar orang-orang konsisten. supaya dia gak sombong. Karena ingat ya kita pernah bahas bahwasanya iblis itu menjadi sombong ketika dia justru dapat orang yang newbie. Ya. Tapi untuk orang-orang yang bermaksiat dikasih jalan pertobatan tuh besar. Kamu bisa bertobat dengan dosa sebesar apapun. Jadi Allah tetap ngasih dan sekaligus diperingatkan kalau lu tetap begini, lu tetap akan lu dibakar loh. Maka ada satu surat kan tadi kan Allah Maha kasih ya, Maha pengasih. Tahu nggak Maha pengasih dalam bahasa Arabnya apa? Antara Ar-Rahman apa Ar-Rahim tuh? Ar-Rahman. Dan di dalam Al-Quran ada surat Ar-Rahman. Di dalam surat Ar-Rahman itu Allah 31 kali ngulangi satu pertanyaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ar-Rahman. Dan di dalam Al-Quran ada surat Ar-Rahman. Di dalam surat Ar-Rahman itu Allah 31 kali ngulangi satu pertanyaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Artinya, yang ngeri nih ayatnya adalah turun setelah 13 tahun Rasul berdakwah. Udah dakwah terus nih sama orang-orang yang bandel-bandel nih setengah mati nih. Bayangin ya, cewek lahir dipendem. Karena mereka malu punya anak cewek. Iya. Dipendem di dalam perutnya. Dipendem di dalam pasir. Enggak, langsung dikubur. Dikubur. Lagi nangis dikubur, coba bayangin. Kesel kan? Mati. Iya. Ya dong. Enggak, terus habis itu kenapa? Nah, bayangin kejahatan-kejahatan semacam itu. Kejahatan. Dan Rasul berdakwah 13 tahun pada mereka sambil ngingetin pada Allah dan ngasih tahu ancaman-ancaman neraka. Dan 31 kali Allah bilang di dalam Al-Quran, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Setelah 13 tahun berdakwah dan 31 kali ditanya, baru keluar surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini dianggap kafir baru setelah 13 tahun didakwain. Oke, berarti kita sepakati dulu ya. Ras itu takdir. Maka aku beriman, ya Allah, aku beriman kepada Engkau, aku dilahirkan sebagai orang Cina di Indonesia. Karena itu sudah takdir. Karena kalau kita menolak itu nanti akan ada banyak masalah mental yang kita punya. Karena kita nggak menerima diri kita apa adanya. Nah, jadi takdir itu untuk itu sebenarnya. Oke, orang meninggal. Suatu saat nanti aku akan ditinggalkan oleh bapak dan ibuku. Kalau enggak, aku yang meninggal duluan. Dan itu perkara takdir. Ketika itu terjadi, gitu kan ya, maka aku menerima. Contoh, bapak mertuaku meninggal. Itu ketika kita baru pulang dari Turki. Pas kita mau ke sana meninggal, istriku di mobil nangis dan dia bilang, Abi, kalau aja dokternya itu lebih bagus. Aku bilang hati-hati ngomong, karena omongan kalau itu justru menandakan kita tuh tidak beriman pada Allah. Allah sudah ambil ya udah. Kalaupun terjadi kelalaian dokter dan segala macam itu kita bisa proses nanti, tapi kita terima dulu bahwa bapak udah nggak ada. Boleh nggak pacaran? Saya bilang begini biasanya. Salah satu jawaban saya itu mencoba nyari-nyari di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kalau seandainya ada yang menghalalkan pacaran, pasti saya kasih tahu sama antum. Dan kalau ada yang menghalalkan pacaran, saya juga mau. Kenapa? Karena kalau saya ditanya boleh nggak pacaran atau mau nggak pacaran, saya mau. Tapi sayangnya saya nggak dapat satupun dalil di dalam Al-Quran yang boleh pacaran. Jadi yang bisa saya sampaikan pada kamu sekarang, saya yakin bahwa pacaran ini adalah bukan cara yang tepat di dalam Islam atau sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Tapi saya tahu, saya bisa paham karena saya dulu juga pacaran. Maka kalau mau, antum ikut aja kajian dulu. Nanti insya Allah beberapa kali kajian antum jadi paham kenapa pacaran ini haram. Bahwasanya jodoh itu adalah sesuatu namanya takdir. Dan takdir itu gak usah dipikirin. Di dalam Islam kita tidak diminta oleh Allah untuk mikirin masalah takdir. Kenapa Mas lahir dari keturunan Arab? Itu gak usah dipikirin, itu takdir. Itu namanya takdir tuh nasib. Nah, salah satunya adalah rizki. Rizki kita tuh juga gak usah dipikirin. Yang kita pikirin adalah gimana cari rizkinya. Tapi jangan pernah mikirin rizkinya. Rizki itu sudah di tangan Allah. Contoh misalnya, kalau ada orang bilang, saya ini rizkinya dapat miliaran atau dapat jutaan, itu salah. Karena kita lagi mikirin takdir. Sedangkan takdir itu sudah ditentukan dan gak usah dipikirin. Tapi pertanyaan yang benar adalah gimana caranya agar saya bisa dapat miliaran. Seorang anak laki-laki milik ibunya sampai mati. Seorang anak perempuan milik bapaknya sampai dinikahkan kepada seorang laki-laki. Itu secara hukum. Maka kalau kita ya secara hukum laki-laki ya prioritas kita adalah ibu. Tapi balik lagi ya, bukan cowok yang gentle ketika dia memprioritaskan ibunya dan lalu meninggalkan istrinya. Makanya itulah pentingnya speak dewa kan gitu. Kan kita punya speak dewa. Contoh misalnya ya, ibu saya protes, itu tuh istrimu tuh ya gini misalnya. Terus kita bilang, Mi namanya juga masih anak muda,
Mami juga masih belajar. Kalau Mami kan sudah pro, ya Mami ya ajarin lah supaya dia tuh bisa lebih baik. Tapi kalau saya ngomong ke istri saya, nggak mungkin saya ngomong gitulah, gitu kan? Saya ngomong yang lain lagi. Ya maklum lah, namanya juga sudah orang tua. Sebagai laki-laki kan kita bisa ngomong ke sini beda, ngomong ke sini beda tanpa menyakiti keduanya. Tidak ada yang bisa untuk mengalahkan rasa malas kecuali kita ya bersegera, rajin dan seterusnya, dan disitulah letak kritisnya. Tapi kalau misalnya dikatakan apa yang bisa membantu Anda yang malas, orang malas itu karena dia tidak mengerti tentang tujuan apa yang pengen dia raih. Jadi kalau ada orang yang sudah merasa dia sudah meraih tujuan, maka dia pasti malas. Biasanya begitu. Tapi kalau ada sesuatu yang in urgency, dia tahu strong why, ada sebuah kekuatan yang besar yang dia tahu kenapa saya harus melakukan kayak begini, itu dia pasti akan rajin. Jadi gampangnya kalau orang itu tahu atas apa dia bertindak, kenapa dia harus bertindak, maka dia pasti akan bertentangan dengan rasa malas. Jadi malas itu ketika seseorang tidak tahu dia tuh mau kemana. Jadi gampangnya kalau orang itu tidak jelas visi dan misinya, ya dia akan jadi malas. Gimana orang kita suratul Fatihah udah minta masalah? Kita sholat 5 kali sehari. Baca suratul Fatihah 17 kali sehari, kan 17 rakaat. 17 kali sehari kita minta masalah sama Allah. Itu tutorial minta masalah, itu baca suratul Fatihah. Oh iya? Iya. Coba ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukin kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya Nabi. Nah, jalannya siapa? Jalannya orang yang diberikan nikmat. Di antaranya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Coba baca 4 ini. Ada nggak hidupnya nggak bermasalah? Bermasalah semua. Berat semua ujiannya. Justru kita minta, ya Allah, aku minta ujian lebih banyak seperti para nabi, kan gitu. Itu kita lagi minta 17 kali sehari. Pas dapat, itu sebenarnya doanya dikabulkan. Ketika kita membahas tentang takdir dan tentang pilihan manusia, maka sebenarnya hidup manusia itu senantiasa berada dalam 2 wilayah. Wilayah yang dia kuasai dan wilayah yang tidak dia kuasai. Wilayah yang dia kuasai namanya wilayah-wilayah pilihan, dan wilayah-wilayah pilihan ini akan dihisap oleh Allah. Dan wilayah-wilayah yang tidak dia kuasai adalah wilayah-wilayah keyakinan. Dan dalam wilayah keyakinan ini dia tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Lalu bagaimana menempatkannya? Coba lihat. Takdir adalah segala sesuatu yang kejadian pada kita dan Allah tidak akan pernah hisap kita dengan itu. Itu takdir. Jadi makanya kita beriman pada takdir karena kita nggak bisa apa-apa. Terhadap segala sesuatu yang sudah Allah takdirkan, maka kita wajib beriman. Kita tidak boleh untuk berbuat apapun selain beriman. Dan beriman adalah amal qalbu, bukan amalan fisik. Jadi kebanyakan kita tuh justru mereka bahkan nggak punya jawaban atas kenapa mereka harus bertanya. Nah, termasuk pertanyaan kayak gini, ini penting banget. Kalau sederhana begini, kalau aku secara pribadi ya, setiap budak itu harus punya sesuatu yang menandakan bahwa dia itu budak. Dan bahwasanya Allah itu adalah majikan. Jadi contoh ya, kalau Mas hire seorang karyawan, maka dia hanya menjadi karyawan Mas kalau Mas kasih tugas kepada dia. Tapi kalau Mas cuma hire dia, terus kemudian dia masuk ke kantor, Mas nggak pernah nyuruh dia nih, maka dia bukan karyawan, karena dia tidak berkarya. Berarti dia menjadi seorang budak kalau disuruh-suruh sama majikannya. Sesederhana itu sih. Maka koneksi itu tercipta ketika kita disuruh-suruh. Nah, pertanyaannya adalah sholat ini kan muncul setelah kita punya koneksi bahwa kita adalah seorang hamba. Nah, kalau ada orang yang sudah benar-benar tahu tuannya siapa dan bahwa dia adalah seorang hamba, maka 2 yang tadi sudah terpenuhi itu. Maka berikutnya baru disuruh sholat. Karena setiap hamba memerlukan sebuah validasi bahwasanya dia seorang hamba. Maka seorang pecinta akan memerlukan validasi ketika dia mencintai seseorang. Kamu mau aku apa sih? Maka biasanya kalau ada orang yang mencintai seseorang, pertanyaan sederhana, mau makan apa? Kamu mau pergi kemana? Dengan kata lain dia cuma bilang ini, kamu mau aku apa? Maka ketika dia sudah punya rasa cinta itu, koneksi itu, maka dia bilang sama Allah, ya Allah, aku harus apa? Allah bilang, koneksimu terhadap aku yang paling penting adalah sholat. Maka pertanyaannya berganti, karena kita sudah menjelaskan kenapa, pertanyaan berganti menjadi bukan kenapa harus sholat, tapi pertanyaan adalah bagaimana cara sholat yang menyenangkan engkau ya Allah. Kalau 5 zaman itu di masa Rasulullah, yang pertama itu zaman kenabian. Nah, itu semuanya bagus. Yang kedua adalah zaman kekhilafahan. Oh, setelah Nabi. Setelah Nabi. Wafat, Lalu kemudian yang ketiga adalah zaman mulkan adon namanya. Jadi pemerintah yang bersifat menggigit. Jadi dia masih menggigit syariat, tapi kemudian dia sudah tidak menerapkan Islam secara kafah. Pelan-pelan lepas. Yang keempat yang parah, mulkan Jabrian. Atau mulkan Jabriyatan ini adalah pemimpin yang bersifat diktator. Pengendali informasi nih, yang keempat. Yang kelima balik lagi pada masa kekhilafahan. Yang kedua tadi. Nah, berarti kita keempat. Maka kemudian kita balik lagi yang kelima. Nah, itu yang ditakuti oleh orang. Maka kalau di zaman sekarang semua yang berbicara tentang informasi sebelumnya, nah itu dikatakan sebagai radikal. Kenapa? Karena ini kalau menurut Islam akan balik lagi ke yang nomor 2. Kalau di dalam Islam tuh gini, kalau orang nggak punya akal, dia nggak disuruh beragama. Kalau nggak punya akal nggak boleh beragama. Nggak bisa beragama. Nggak bisa malah. Makanya kalau ada orang nggak berakal, dia nggak ada dosa dan nggak ada pahala. Ada orang yang berarti agama bilang ya udah umatnya figure it out lah, lu harus bisa mikir dulu. Kalau konsep berpikir dasarnya sudah betul, baru dia layak beragama.
Maka kalau lihat di dalam Islam ya, ada syarat-syarat beragama. Salah satunya berakal. Ada. Orang nggak berakal nggak boleh sholat loh.